Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meltia dengan NIM D1B01818103. Saya dari kelas J Agribisnis 2018. Kali ini saya akan menjelaskan materi manajemen sumber daya manusia tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Pembahasan yang pertama, saya membahas mengenai pengertian keselamatan dan kesehatan kerja. Yang kedua, tujuan keselamatan dan kesehatan kerja. Yang ketiga, dasar hukum penerapan K3 di tempat kerja. Yang keempat, faktor penyebab kecelakaan. Yang kelima, alat pelindung diri atau APD. Yang keenam, jenis dan fungsi alat pelindung diri atau APD. Kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu pengertian keselamatan dan kesehatan kerja. Pengertian keselamatan dan kesehatan kerja umumnya terbagi menjadi 3 porsi, di antaranya pengertian K3 menurut filosofi, menurut keilmuan, dan menurut standar OSAS. Kita bahas menurut filosofi Mangkunegara. Keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 adalah suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan jasmani maupun rohani tenaga kerja, khususnya dan manusia pada umumnya, serta hasil karya dan budaya menuju masyarakat adil dan makmur. Yang kedua, pengertian definisi K3 menurut keilmuan, yaitu semua ilmu dan penerapannya untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja atau PAK, kebakaran, peledakan, dan pencemaran lingkungan. Yang ketiga, menurut standar OSAS, keselamatan dan kesehatan kerja adalah semua kondisi dan faktor yang dapat berdampak pada keselamatan dan kesehatan kerja, tenaga kerja maupun orang lain, seperti kontraktor, pemasok, pengunjung, dan tamu di tempat kerja. Yang kedua, tujuan keselamatan dan kesehatan kerja. Yang pertama, melindungi dan menjamin keselamatan setiap tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja. Yang kedua, menjamin setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien. Dan yang terakhir, meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas nasional. Pembahasan yang ketiga, dasar hukum penerapan K3 di tempat kerja. Penerapan K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja memiliki beberapa dasar hukum pelaksanaan. Di antaranya ialah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, Permaneker Nomor 5 Tahun 1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, dan Permenaker Nomor 4 Tahun 1987 tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau P2K3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja membahas di mana tempat di mana dilakukan pekerjaan bagi suatu usaha, adanya tenaga kerja yang bekerja di sana, adanya bahaya kerja di tempat itu. Dan dalam Permenaker Nomor 5 Tahun 1996 tentang Sistem Manajemen K3 berisi tentang setiap perusahaan yang memperkerjakan 100 tenaga kerja atau lebih dan atau yang mengandung potensi bahaya yang ditemukan oleh karakteristik proses atau bahan produksi yang dapat mengakibatkan kecelakaan kerja seperti ledakan, kebakaran, pencemaran lingkungan, dan penyakit akibat kerja. Isi dari Permaneker Nomor 4 Tahun 1987 tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau P2K3. Yang pertama, tempat kerja di mana pengusaha atau pengurus memperkerjakan 100 orang atau lebih. Kedua, tempat kerja di mana pengusaha memperkerjakan kurang dari 100 orang
tetapi menggunakan bahan proses dan instalasi yang memiliki risiko besar akan terjadinya peledakan, kebakaran, keracunan, dan pencemaran radioaktif. Pembahasan yang keempat tentang faktor penyebab kecelakaan. Bisa dilihat di PowerPoint, ada penyebab dasar, penyebab tidak langsung, penyebab langsung. Menurut teori domino efek kecelakaan kerja H.W. Hendricks, kecelakaan terjadi melalui antara mata rantai sebab akibat dari beberapa faktor penyebab kecelakaan kerja yang saling berhubungan sehingga menimbulkan kecelakaan kerja atau cedera ataupun penyakit akibat kerja serta beberapa kerugian lainnya. Termasuk dalam faktor penyebab dasar kecelakaan kerja ialah lemahnya manajemen dan pengendaliannya, kurangnya sarana dan prasarana, kurangnya sumber daya, kurangnya komitmen, dan sebagainya. Termasuk dalam faktor penyebab tidak langsung kecelakaan kerja ialah faktor pekerjaan dan faktor pribadi. Termasuk dalam faktor pekerjaan lain, pekerjaan tidak sesuai dengan tenaga kerja, pekerjaan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, dan termasuk dalam faktor penyebab langsung kecelakaan kerja ialah kondisi tidak aman berbahaya atau unsafe condition dan tindakan tidak aman atau berbahaya unsafe action. Contohnya tidak dipasang atau terpasangnya pengaman atau safeguard pada bagian mesin yang berputar, tajam ataupun panas, terdapat instalasi kabel listrik yang kurang standar. Dari faktor penyebab kecelakaan tersebut mengakibatkan kerugian. Pembahasan yang kelima mengenai alat pelindung diri atau APD. Alat pelindung diri itu sendiri adalah personal protective equipment, yang artinya adalah alat-alat atau perlengkapan yang wajib digunakan untuk melindungi dan menjaga keselamatan pekerja saat melakukan pekerjaan yang memiliki potensi bahaya atau risiko kecelakaan kerja. Alat-alat pelindung diri yang digunakan harus sesuai dengan potensi bahaya dan risiko pekerjaannya sehingga efektif melindungi pekerja sebagai penggunanya. Yang terakhir, tentang jenis dan fungsi alat pelindung diri. Yang pertama, ada safety helmet. Fungsi safety helmet sendiri yaitu berfungsi sebagai pelindung kepala dari benda yang bisa mengenai kepala secara langsung. Yang kedua, safety belt yang berfungsi sebagai pelindung diri ketika pekerja atau bekerja berada di atas ketinggian. Yang ketiga, ada safety shoes berfungsi untuk mencegah kecelakaan fatal yang menimpa kaki karena benda tajam atau berat, benda panas, cairan kimia, dan sebagainya. Yang keempat, sepatu karet. Fungsinya untuk pekerja yang berada di area basah atau becek. Kebanyakan sepatu karet dilapisi dengan metal untuk melindungi kaki dari benda tajam atau berat, benda panas, cairan kimia, dan sebagainya. Yang kelima, ada sarung tangan. Sarung tangan fungsinya sebagai alat pelindung tangan pada saat bekerja di tempat atau situasi yang dapat mengakibatkan cedera tangan. Bahan dan bentuk sarung tangan disesuaikan dengan fungsi masing-masing pekerjaan. Yang keenam, ada masker atau respirator berfungsi sebagai penyaring udara yang dihirup saat bekerja di tempat dengan kualitas udara buruk, misalnya berdebu, beracun, dan sebagainya. Yang ketujuh, ada jas hujan atau raincoat berfungsi melindungi dari percikan air saat bekerja, misalnya bekerja pada waktu hujan atau sedang mencuci alat. Yang kedelapan, ada
kacamata pengaman atau safety glasses berfungsi sebagai pelindung mata ketika bekerja, misalnya mengelas. Yang ke-9, penutup telinga atau earplug berfungsi sebagai pelindung telinga pada saat bekerja di tempat yang bising. Yang ke-10, pelindung wajah atau face shield berfungsi sebagai pelindung wajah dari percikan benda asing saat bekerja, misalnya pekerjaan menggerinda. Yang ke-11 ada pelampung. Pelampung berfungsi melindungi pengguna yang bekerja di atas air atau di permukaan air agar terhindar dari bahaya tenggelam, atau mengatur keterapungan pengguna agar dapat berada pada posisi tenggelam atau melayang di dalam air. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.